sebelum kita memulai perkuliahan kita pada Iya, pagi hari ini. kurang. Bapak-Ibu yang dikasih, eh, hari ini merupakan pertemuan pertama kita di kelas Ibrani 1. Saya berharap Bapak Ibu bisa kita memperhatikan karena ini bahasa yang baru bagi kita. Jadi kita bersama-sama belajar dengan Bapak dosen Erikson. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih atas berkat dan kasih rahmat Tuhan kepada kami hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam perkuliahan Ibrani 1. Kiranya Tuhan memberkati kami boleh menerima, mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak dosen. Diberkati Bapak dosen di dalam menyampaikan materi perkuliahan pada pagi hari ini. Diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya, diberkati pekerjaannya. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Eh, kita akan masuk perkuliahan. Waktu selanjutnya saya persilakan ke Bapak Erikson. Waktu kita 1 jam setengah sudah mungkin sudah termasuk tanya jawab. Jadi kita akan siapkan alat tulis Bapak Ibu, mungkin kopi kalau saat ini masih ngantuk, silakan nanti bisa menikmati kopinya di rumah masing-masing. Mari Bapak dosen untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Dipedra. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Mungkin teman-teman di sini ada yang baru kenal Recording in saya ya. progress. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Erikson Ritonga, saya tinggal di Bekasi dan saya sudah berkeluarga, 3 orang anak ya. Terus kemudian Bapak Ibu, saya adalah salah satu alumni angkatan pertama BBCO ya Bapak Ibu ya. Saya sama dengan Bapak Ibu sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mengikuti aturan-aturan angkatan pertama ya. Jadi sejak tahun 2023 selesai kami wisuda di BBCO, saya mulai mengajar bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Dan 2023 saya dipercayakan Bapak Ketua Bapak Dr. Immanuel Darsana untuk mengajar Jus Filosofi Filsafat Yahudi di BBCO dan bahasa Ibrani dasar di BBCO. Dan memang saya adalah salah satu pengajar juga di tempat lain ya, seperti di Dayspring Theology University saya ngajar bahasa Ibrani Yunani. Demikian juga di Biblikos saya ngajar bahasa Ibrani, dan di Sema Adonai saya dipercayakan mengajar Ibrani sama filsafat Yahudi ya Bapak Ibu ya. Jadi apa ya lagi ya. Jadi saya kira itu aja dulu perkenalannya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang nanti yang belum bisa kita mengobrol-ngobrol. Saya lihat di sini banyak juga teman-teman yang baru ya gitu ya, yang baru kenal gitu ya. Ada ini dari Ibu Pera, Ibu Lorine, ya belum kenal ya Bapak Joko gitu ya. Uh, Ibu Magdalena, ya salam kenal bagi Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita langsung masuk belajar bahasa Ibrani ya. Jadi kita akan mengenal dulu bahasa Ibrani itu apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Ibrani gitu ya. Dan teman-teman di sini sudah yang ikut belajar seperti Pak Pebras sama Ibu Ayu. Nanti kalau ada misalnya yang kurang jelas, kurang apa, nanti Bapak Ibu boleh bertanya pada beliau-beliau ini ya. Mereka sudah bisa membaca dan menulis, dan harapan saya juga teman-teman yang ada di sini juga bisa nanti mengajarkannya.
atau salah satu dosen nanti di BBSO untuk melanjutkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, wah itu sangat sulit dan mustahil gitu ya. Tapi Bapak Ibu tidak ada yang mustahil. Sama, saya juga tidak pintar-pintar amat gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu jauh lebih lebih tinggi IQ-nya dibanding saya gitu ya. Ya bisa-bisa saja gitu ya. Yang penting kita sama-sama belajar. Cuma bedanya saya duluan belajar bahasa Ibrani, Bapak Ibu baru belajar hari ini. Dan saya percaya nanti kalau Bapak Ibu terus belajar, bisa mengajarkannya ya. Dan salah satu belajar terbaik itu adalah mengajarkannya. Jadi belajar, mengajar, mengajar, belajar, belajar, mengajar gitu ya. Dan itu adalah amanat agung ya. Itu amanat agung atau perintah yang utama di amanat agung. Ajarkanlah gitu ya. Jadikanlah semua bangsa murid dan ajar gitu ya. Bagaimana kita mengajar kalau kita belum diajar? Jadi kita harus diajar dulu baru mengajar. Dimuridkan dulu baru memuridkan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu saya berterima kasih buat teman-teman semua yang bisa ambil bagian dalam pembelajaran ini, tetap semangat gitu ya. Dan memang salah satunya dalam pembelajaran ini sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi satu hal yang saya ingatkan bagi kita ya, memang pelajaran ini sulit ya, justru karena sulitlah kita belajar masuk kelas gitu ya. Kalau misalnya kita untuk belajar mencangkul, belajar menanam, itu tidak perlu masuk kelas gitu ya. Karena itu gampang dipelajari gitu ya. Tapi karena ini bahasa Ibrani ini susah, makanya kita masuk kelas dan perlu diajari, dididik dan dilatih gitu ya. Dan sesuatu yang susah dipelajarin itu adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Kalau sesuatu yang gampang dipelajarin, itu sesuatu yang bernilai rendah. Tapi pelajaran atau materi yang susah diajari, dipelajarin, itu sesungguhnya materi atau pembelajaran itu pembelajaran bernilai tinggi. Ya, mungkin secara harga tidak begitu, tapi nilainya sangat tinggi. Harga tinggi belum tentu nilai tinggi, tapi nilai tinggi pasti harga tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran kita memang susah ya, tapi karena pembelajaran ini bernilai tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu masuk dalam kelas ini ya. Dan satu hal yang saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya, dalam mempelajari bahasa ya, bahasa itu salah satu identitas dari kita, dari bahasa yang kita tahu, sesungguhnya itulah identitas kita. Misalnya Bapak Ibu ya, contohnya ketika kita masuk sekolah SD gitu ya, contohnya saya misalnya di Sumatera ya, jadi saya menggunakan bahasa ibu atau bahasa Batak gitu ya. Ketika saya masuk SD, saya akan mempelajari bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sehingga kalau saya sudah SD itu saya sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Kemudian ketika masuk saya SMP, saya akan memulai mempelajari bahasa Inggris. Ya. Wah, saya ini udah SMP loh, sehingga saya sudah belajar bahasa Inggris. Kalau lo SD belum belajar bahasa Inggris, saya ini SMP udah bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Terus kemudian masuk ke tingkat SMU atau SMA, nanti di SMA kita akan belajar bahasa Jerman atau bahasa Jepang gitu ya. Kalau misalnya di jurusan fisika itu belajar Jepang ya. Kalau di sosiologi atau IPS itu belajar bahasa Jerman gitu ya. Jadi tingkatan kita itu mempelajari bahasa itu itulah tingkatan kita. Dan ketika kita masuk ke perguruan tinggi, contohnya masuk S1 hukum atau sarjana hukum, kita akan dikasih pelajaran bahasa Belanda gitu ya. Kenapa? Karena dasar-dasar hukum kita ini asalnya dari Belanda dan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah Belanda. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belajar bahasa Belanda dan teman kita tahu dia belajar bahasa Belanda, kita sudah tahu kelas dia itu di mana gitu. Oh, kalau dia hanya belajar bahasa Inggris berarti dia
masih di SMP atau SMA. Tapi kalau dia sudah belajar bahasa Jerman, kita sudah tahu pasti dia SMA, bukan SMP lagi, bahkan bukan SD lagi gitu ya. Tapi ketika kita tahu dia belajar bahasa Belanda, kita sudah tahu dia sudah ke perguruan tinggi hukum gitu ya. Nggak mungkin SMP lagi. Karena dia sudah belajar bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudaraku yang teologi ya. Kita seorang teologi yang belajar bahasa teologi, seharusnya kita sudah memahami bahasa Ibrani dan Yunani gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu memahami bahasa Ibrani dan Yunani, orang sudah tahu kawan ini sudah teologi nih, ilmu teologinya udah ada. Tapi kalau kita mengakui kita ini teologi, tapi kita tidak tahu mana itu alef, mana itu bet gitu ya, mana itu alfa, mana itu omega, kita tidak tahu. Pantas nggak kita disebut seorang teologi? Kalau secara apanya tidak pantas gitu ya. Karena teologi ini didasari dengan 3 bahasa ya. Saya katakan bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Tapi yang utama itu Ibrani dan Yunani. Jadi kita ini disebut seorang teologi atau hamba Tuhan yang sekolah di teologi, seyogianya, seharusnya sudah memahami bahasa Ibrani dan Yunani. Paling tidak, Bapak Ibu tidak buta huruf dengan aksara Ibrani dan Yunani. Nanti jangan sampai Bapak Ibu sebut, saya ini S1 teologi, atau SPD, atau Bachelor of Theology, atau Master of Divinity. Tapi Bapak Ibu ketika disujukan itu satu tulisan Ibrani atau Yunani, Bapak Ibu tidak bisa membaca, gitu ya. Pantas enggak seorang S1 atau S2 tidak bisa membaca atau kasarnya maaf buta huruf? Tidak pantas gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak pantas. Jadi itu, dan kita juga Bapak Ibu Saudaraku ya, malu kepada saudara-saudara kita seberang atau Muslim. Mereka mulai TK, SD sudah belajar bahasa asli Alkitab mereka gitu. Bahkan mereka lebih lancar berbahasa Arab daripada bahasa Inggris. Jadi kita seharusnya malu dengan itu. Yang bertuhan itu siapa? Mereka atau kita gitu ya. Padahal kita ini ditebus dengan darah, dengan kasih karunia gitu ya. Apakah kita menyia-nyiakan kasih karunia itu? Tidak. Justru ketika Tuhan memberikan kasih karunia itu, justru pada saat itulah kita menghargakan kasih karunia itu. Sebagaimana penghargaan kita pada kasih karunia itu, sesungguhnya sebegitulah kasih karunia itu yang kita terima. Dan saya berterima kasih buat teman-teman yang mengambil waktu dalam belajar, masuk belajar dalam BBCO, terutama masuk dalam mempelajari bahasa Alkitab, ya, bahasa asli Alkitab. Ini satu kebanggaan yang tersendiri dan ini sesuatu yang bernilai sangat-sangat tinggi, Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu, sekalipun nanti kita dalam pembelajaran ini ada kesulitan, ada tantangan dan halangan, tapi satu hal Bapak Ibu ya, cinta Anda kepada Tuhan melebihi daripada tantangan-tantangan yang Bapak Ibu lalui dalam pembelajaran ini ya, baik itu dalam pembelajaran di BBCO sampai nanti ke wisuda gitu ya, banyak tantangan yang kita hadapi ya. Kita harus menyusun tugas-tugas PR-PR, bahkan tugas akhir, dan kita harus mengikuti morning blessing gitu ya, mengikuti man of God gitu ya. Tapi itu sesungguhnya mempersiapkan kita untuk layak di wisuda gitu ya. Jangan sampai kita di wisuda tadi, tapi kita tidak memiliki nilai gitu ya. Sesungguhnya lebih bernilai itu nilai ilmu itu dibandingkan wisuda itu sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang ikut ambil bagian dalam pembelajaran ini. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena dalam pembelajaran ini kita ini belajar
artinya bukan sekedar mengisi SKS, tidak, tapi Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Dan lewat pembelajaran ini, harapan saya Bapak Ibu ini semakin cinta akan Tuhan, semakin hormat akan Tuhan, semakin kagum akan Tuhan, dan semakin takut untuk berbuat dosa, gitu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu Saudaraku, bukan sekedar pengetahuan, tapi kita dibangun menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kodrat ilahi, yang mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu harapan saya Bapak Ibu tetap semangat dalam pembelajaran ini, apapun yang apa tetap tekun. Memang saya tahu tingkat pengetahuan kita, tingkat intelijen kita beda-beda gitu ya. Tapi satu hal yang kita miliki, kesungguhan untuk belajar. Kalau hasilnya nanti bisa baca, nggak bisa baca, itu urusan berkat Tuhan. Tapi bagian kita itu belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, itu bagian kita ya Bapak Ibu ya. Kalau masalah nanti dapat nggak dapat itu berkat dari Tuhan, karena otak kita ini kan beda-beda gitu ya. Mungkin Bapak di Pebra jauh lebih cerdas dibandingkan saya gitu. Cuma bedanya saya duluan belajar gitu. Itu aja gitu ya. Tapi nanti kalau terus belajar teman-teman pasti bisa ya. Baik. Saya akan izin share screen ya. Kita melihat pembelajaran atau sekilas pembelajaran kita mengenai bahasa Ibrani ya. Oke. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, kita akan belajar bahasa Ibrani. Jadi judulnya saya buat ya, Biblical Studies Hebrew ya. Kenapa biblical? Karena kita belajar nanti secara biblikal atau secara gramatika itu ya, bukan tafsiran tapi secara gramatika, secara sesuai dengan yang tertulis. Itu maksudnya biblikal ya, secara biblikalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku ya, bahasa merupakan sarung yang menyarungkan pedang roh. Bahasa merupakan peti yang mengandung permata-permata pemikiran yang antik, dan bahasa merupakan kantong kulit yang berisi air anggur. Jadi ini yang disampaikan oleh Bapak Reformator ya Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa sesungguhnya kalau kita belajar ini sesungguhnya kuncinya belajar bahasa ini. Bahkan dia katakan teologi itu sesungguhnya adalah bahasa, gitu ya. Teologi itu adalah bahasa. Jadi kita harus belajar bahasa kalau kita mau belajar teologi. Itu menurut Martin Luther ya. Dan dia mengatakannya itu Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam pertemuan sekitar tahun 1984. Oh, maaf. Ini dituliskan oleh si Rhodes ya, tahun 1984. Oke, Bapak Ibu Saudara ya, orang Yahudi setiap mereka sebelum belajar Torah, mereka selalu berdoa dan bersyukur gitu ya. Dan bersyukur atas Tuhan telah memberikan Torah itu bagi mereka ya. Oke, saya bacakan ya untuk berdoa ya. Barku et Adonai Hameporak, Baruk Adonai Hameporak leolam et, Baruk ata Adonai Elohenu melek haolam asher bahar banu mikol haamim penatan lanu et torato. Baruk ata Adonai noten hatora ya. Jadi mereka berdoa, diberkatilah Tuhan sang sumber berkat ya. Diberkatilah Tuhan sang sumber berkat yang kekal ya.
Katakan, diberkatilah Engkau Allah kami, Raja semesta yang telah memilih kami dari bangsa-bangsa dan yang memberi kami Torahnya. Diberkatilah Engkau Tuhan yang memberi kami Torah. Ya, artinya Torah itu yang dimaksud adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi Torah itu adalah Pentateuch yang kelima kitab Musa. Jadi itulah yang disyukuri oleh orang Yahudi. Mereka sangat bersyukur ketika Tuhan telah memberikan Torah. Torah itu secara harafiahnya itu pengajaran atau petunjuk, bukan hukumnya. Jadi Torah itu artinya pengajaran atau petunjuk, ya. Dan kita belajar secara online ya Bapak Ibu ya, secara online ya. Jadi kelas online ya. Jadi artinya sekalipun kita tidak bertatap muka, bukan berarti pembelajaran ini tidak kurang berkualitas, tapi sangat berkualitas begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam Mazmur 34 ayat 9 ya, ta'amu ur'u kitob Adonai asrei hageper yehesheb bo ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Ibrani ini, kita merasakan dulu, kita mengecap dulu baru melihat, gitu ya. Beda kalau kita makan itu, kita melihat dulu baru kita cicipin. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita kecap dulu baru kita lihat ya. Jadi kita menikmati firman Tuhan itu ya. Sehingga dalam kitab Amsal dikatakan atau kitab Mazmur dikatakan firman itu seperti madu hutan gitu, manis gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Yeskiel mengatakan ketika gulungan atau firman itu dikasih saya makan itu rasanya enak gitu, seperti madu. Jadi firman Tuhan itu manis gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mengenal aksara Ibrani ya. Bapak Ibu Saudaraku, aksara Ibrani itu terdiri dari 22 aksara ya. Ya 22 aksara. Jadi ingat saja ya, Ibrani itu 22 aksara, Yunani 24 aksara, Latin 26 aksara. Itu ya. Jadi kalau Ibrani ini lebih sedikit, sekalipun nanti ada nikutnya, ada pendua kalian pengucapan. Itu ya. Oke, saya bacakan bagi kita Bapak Ibu, boleh sambil memperkatakannya ya, supaya terbiasa nanti gitu ya. Diucapkan saja ya. Ini ada Alef, ya. Ini Alef, ada Bet, Gimel, Dalet, He, Pap, Jain, Het, Tet, Yod, Kap. Ini namanya kap sopit, ya. Dia digunakan nanti di akhir kata, ya. Ada Lamet, Mem, Mem sopit, Nun, Nun sopit, Samek, Ain, P, P sopit, Sade, Sade sopit, Kop, Res, Sin, Sin, Tap. Itu ya. Jadi Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Pap, Jain, Het, Tet, Yod, Kap, Kap sopit, Lamet, Mem, Mem sopit, Nun, Nun sopit, Samek, Ain, P, P sopit, Sade, Sade sopit, Kop, Res, Sin, Sin, Tat. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil ulang-ulangi ya. Nanti kita masuk ke pembelajaran lebih dalam ya. Dalam bahasa Ibrani juga Bapak Ibu ada namanya gematria ya. Jadi setiap aksara Ibrani itu memiliki nilai gematria ya. Misalnya Alef nilai gematrianya 1. Dan nilai gematria ini
ini sangat berfungsi dan sangat berguna nanti dalam penafsiran atau pembelajaran lebih dalam mengenai kata-kata dalam bahasa Ibrani, ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani itu ada namanya paleo atau piktograf gitu ya. Misalnya alef itu dia lambangnya kepala kerbau, ya. Jadi alef itu kepala kerbau. Terus bet itu lambangnya rumah, ya, rumah atau kemah, gitu ya. Terus lamet itu lambangnya kaki unta, itu ya. Terus dalet itu lambangnya pintu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pintu itu seperti dalam berkemah gitu ya, pintunya itu tergantung gitu ya. Jadi ini kemah, ini pintu kemah gitu ya. Terus itu seperti orang mengangkat tangan atau memuji gitu ya, seperti itu menyembah atau memuji. Terus ada pap. Pap ini adalah pasak, pasak untuk tenda itu ya. Terus dan pap ini dia paku gitu ya, paku gitu ya. Terus ada jain. Jain itu sebagai tools atau alat gitu ya. Terus ada head. Head itu dia seperti tembok, atau head itu bisa dikatakan jadi seperti apa namanya, pagar ya, yang memagari gitu ya. Terus ada ted. Ted ini adalah seperti wadah, wadah tempat gitu ya. Terus ada yod. Yod itu lengan, lengan seperti ini ya, lengan ya. Terus ada cup ya. Cup ini dia seperti sandaran gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada lamet. Lamet itu tongkat. Tongkat ya. Jadi dia tongkat itu seperti tongkat itu merujuk kepada otoritas ya. Terus ada mem. Mem itu air ya. Terus ada nun. Nun itu benih ya, benih. Terus ada samek. Samek ini seperti apa namanya, pukulan ya, seperti pukulan. Terus ada ain. Ain itu mata, mata ya. Terus ada p. P itu mulut ya, mulut ini ya, seperti bibir ya, p. Kalau ini ain mata, ini p mulut gitu ya. Terus ada sade. Sade itu merujuk kepada hasrat atau keinginan ya, atau tujuan gitu ya. Terus ada kop. Kop itu seperti matahari terbenam atau matahari terbit ya. Terus ada res. Res itu kepala, kepala orang dewasa. Jadi ini berarti itu pemimpin gitu ya. Terus ada shin. Shin itu seperti gigi seri, gigi kita ya. Jadi bisa juga api nanti. Jadi gigi itu berfungsi untuk menghancurkan, itu meremukkan gitu ya. Dan bisa juga nanti diartikan sebagai api menghanguskan, membakar gitu ya. Terus ada tap. Tap itu tanda atau salib gitu ya. Tanda gitu ya. Jadi tap, salib itu asalnya sebenarnya dari sini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tanda atau tab gitu ya. Demikian juga tadi nilai gematria ya Bapak Ibu ya. Nilai gematria, setiap aksara itu memiliki nilai gematria ya. Nilai gematria. Sebentar. Misalnya alef itu 1, bet 2, gimel 3, dalet 4, he 5, pap 6, jain 7, het 8, tet 9, yod 10. Terus ke kap dia jadi 20, bukan 11 ya. Jadi dia 20 ya. 10, 20 ya. Terus lamet itu 30,
mem 40, nun ini 50, samek itu 60, ain 70, p 80, sade 90, kop 100, res 200, bukan 110 atau 101 gitu ya. Langsung dia ke 200 gitu ya. Sin 300 dan tab dia 400. Dan nilai gematria ini nanti ini seperti yang tadi saya katakan, dia berfungsi nanti dalam pembelajaran intertekstualis tadi gitu ya. Nanti kita belajar sampai di sana. Oke. Oke ya. Ini alfabet silent, diam ya. Nanti kita lebih dalam ke sana. Terus bet ini ada dua, bisa dia jadi B, bisa jadi P ya. Kalau bet nanti ada namanya dages ya, titik di tengah, itu dia menjadi B. Tapi kalau tanpa dages dia jadi P. Seperti ini nanti ya Bapak Ibu ya. Kalau dia apa namanya bet tanpa dages, dia transliterasinya jadi B ya. Bet ada dagesnya, transliterasinya jadi B gitu ya. Terus Gmail untuk transliterasinya G ya. Dalet itu transliterasinya D. H transliterasinya H gitu ya. Pap itu nanti bisa jadi P O U ya. Ini namanya nanti matres leksionis ya, seperti ini. Kalau dia tanpa apa dia jadi P, tapi kalau titiknya di atas jadi O, titiknya di tengah jadi U. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada jain, itu untuk jet, head itu KH, ted itu T ya, untuk T, yod itu untuk Y. Ini ya. Kap, kap ini juga ada dua, K dengan KH itu ya. K dengan KH. Seperti ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia K tanpa titik di tengah dia jadi KH. Tapi kalau dia K, kop, kap tadi ada titiknya di tengah dia jadi K. Transliterasinya. Ya. Terus ada kap sopit ini di belakang ya. Terus ada lamet itu untuk L, mem untuk mem M ya untuk transliterasinya, mem sopit ada nun ya untuk N. Transliterasinya dalam Latin ya. Ada nun sopit, samek, transliterasinya S ya. Terus ada ain, ini silent ya. Jadi alef dengan ain itu silent ya. Jadi dia tidak dibunyikan dan dia dibunyikan kalau nanti dibubuhi dengan nikut ya, nikut ya. Jadi dia mengikuti nikut yang dibubuhkan ke dia ya. Terus ada P. P juga dua pembunyian ya. P tanpa titik di tengah atau dages dia jadi F, sedangkan P ada titik di tengah jadi P, papa ya. Terus ada sade, sade itu TS untuk transliterasinya ya, TS. Terus ada sade sopit, kop. Kop ini transliterasinya Q. Kop ini Q, sedangkan kop yang ini dia K. Ya, yang ini. Terus ada res untuk R, ada shin ya untuk SH atau S ya. Kalau dia shin titiknya di kiri ini ya, dia jadi S, sedangkan kalau titiknya di kanan dia SH atau SY. Tapi kalau EYD kita ejaan yang disempurnakan dia jadi SY gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
Tapi kalau SY ini agak rancu, bisa dibaca si gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu ejaan yang disempurnakan dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Biblical Hebrew Study ini adalah perjalanan panjang ya. Jadi artinya dalam pembelajaran ini, proses pembelajaran ini butuh waktu, take time gitu ya. Nggak ada yang instan gitu ya. Dalam belajar itu tidak ada yang instan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi butuh waktu ya. Jadi selagi kita diberikan Tuhan kesempatan waktu untuk belajar, kita isi waktu kita itu dengan baik. Kita gunakan waktu kita itu dengan intensif gitu ya. Jangan kita biarkan waktu kita itu berlalu begitu saja. Sayang gitu ya. Jadi kalau kita sudah menyiapkan waktu seperti saat ini, jam ini untuk belajar, kita intensif dalam belajar ya. Cara intensifnya gimana? Seperti yang tadi saya katakan tadi ini, ketika saya menjelaskan ini, Bapak Ibu mengucapkan terus alef, 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 alef gitu ya. Jadi itu intensif, menggunakan waktu itu. Bapak Ibu juga mengucapkan bet itu mengisi waktu dengan intensif gitu ya, dengan lebih intensif, lebih berguna gitu ya. Oke. Tuhan Yesus sendiri juga Bapak Ibu Saudaraku dalam proses pembelajarannya. Dikatakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Dan Tuhan Yesus bersoal jawab atau berdiskusi dengan orang-orang ahli Taurat dengan Farisi, dan dia sangat bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena Yesus sendiri juga belajar gitu ya. Jadi dalam tradisi pembelajaran Yahudi, mereka sudah memiliki kurikulum dalam pembelajaran ya. Jadi belajar ada prosesnya, terus ada hasilnya. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus juga melalui proses ini. Musa juga melalui proses ini. 40 tahun dia belajar di Mesir, 40 tahun dia belajar di padang gurun bersama Imam Yitro, dan 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Atau 40 tahun dia menulis kitab Torah. Atau 40 tahun dia menyusun aturan-aturan untuk bangsa Yahudi, Israel ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan atau grafi yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Jadi tulisan-tulisan yang terkandung dalam Alkitab kita itu sangat bermanfaat dalam mendidik ya Bapak Ibu ya. Oke, dalam tradisi Yahudi ada tingkat atau tahapan pendidikan Yahudi. Dan tahapan pendidikan Yahudi ini sudah eksis atau sudah dimulai sejak zaman Musa. Artinya ini pembelajaran Yahudi ini sudah dimulai abad ke-15 sebelum Masehi. Atau artinya orang Yahudi, orang Israel itu abad ke-15, abad ke-14 sebelum Masehi, mereka sudah belajar membaca menulis. Ya. Dan pada zaman hakim-hakim, ya, zaman Gideon, kita menemukan bahwa orang Yahudi itu sudah bebas buta huruf. Atau sekitar abad ke-11 atau abad ke-10 sebelum Masehi, orang Israel itu sudah bebas buta huruf. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang Inggris itu mereka bebas buta huruf itu kan sekitar tahun 1600 ya, 1600 atau 1500 gitu ya. Kalau Indonesia menurut statistik bebas buta huruf itu tahun 2023 ya. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya. Indonesia itu bebas buta huruf tahun 2023. Artinya kalau kita orang dibandingkan orang Israel itu
Ini sekarang 2023 ya. Orang Israel itu abad ke-10 sebelum Masehi sudah bebas buta huruf. Artinya kita 3.000 tahun bedanya dengan orang Yahudi. Bayangin aja gitu ya. Gimana cerdasnya orang itu. Kita tahun 2023 baru orang Indonesia bebas buta huruf. Orang Yahudi itu atau Israel itu bebas buta huruf pada abad ke-10 zaman Gideon gitu ya. Kenapa? Karena sistem pembelajaran di orang Israel itu ada 5 tahapan ya. Ada namanya mikra, itu membaca Taurat. Dan mereka ini belajarnya di usia 5 tahun, balita, TK. TK mereka sudah belajar membaca Torah ya. Dan teman-teman kita Muslim juga Bapak Ibu Saudaraku, saya dengar ada ikatan dekat kita ini, dekat rumah ini ya. Saya dengar mereka sudah belajar juga. Jadi kenapa enggak di sekolah minggu diajarin ini ya? Itu ya. Kenapa? Karena pendeta atau gembala atau guru sekolah minggunya nggak tahu gitu ya. Coba kalau tahu, nanti Ibu Ayu mengajarkannya di sekolah minggunya gitu kan ya. Karena sekolah minggu itu terbukti lebih cepat menangkap gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya sudah mencoba ya mempraktikkannya waktu COVID itu ya. COVID itu kan semua di rumah ya, di rumah semua gitu ya. Dan selama di rumah itu saya nggak tahu mau berbuat apa gitu gitu ya. Jadi saya ada ide ya selama di rumah di uh, apa namanya di WHO itu ya di rumah bekerja itu saya mengajarkan anak-anak saya itu belajar bahasa Ibrani gitu ya, belajar bahasa Ibrani, baca tulis bahasa Ibrani gitu ya. Jadi ada anak saya yang paling kecil itu kan zaman tahun 2020 itu usianya masih 10 tahun atau kelas apa namanya kelas 5 atau kelas 4 SD itu waktu itu ya. Dan saya mengajarkan mereka ada yang kelas 6, ada yang SMP gitu ya. Saya ajarin mereka belajar bahasa Ibrani atau baca tulis Ibrani dalam tempo uh, kalau nggak salah 2 minggu 3 minggu mereka sudah bisa baca tulis ya, sudah bisa, luar biasa. Sementara saya untuk belajar baca tulis itu butuh 3 bulan 3 bulan gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih cepat gitu ya, tapi saya butuh 3 bulan itu untuk belajar membaca dan menulis, itu pun masih apa. Tapi anak-anak itu lebih cepat, mereka bisa dalam tempo 3 minggu dan sebulan mereka sudah bisa lancar baca tulis Bapak Ibu ya. Dan saya berharap nanti teman-teman yang guru sekolah minggu bisa diterapkan ini. Belajar alfabet dalam bentuk nyanyian gitu ya. Ya diapakan kan bentuk-bentuk gambar gitu ya. Jangan sampai kita kalah dengan saudara kita gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, usia 5 tahun mereka sudah belajar Torah. Dan yang bertanggung jawab dalam mengajarkan ini adalah Bapak. Ya, yang bertanggung jawab mengajarkan ini adalah seorang bapak, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini nanti berhubungan dengan hukum apa ya, SMA, ya, mandat SMA gitu ya, mandat SMA. Jadi yang mengajarkan kitab Torah itu umur 5 tahun itu seorang bapak. Terus kemudian usia 10 tahun mereka sudah bisa belajar membaca dan menulis gitu ya, dan mulai menghafal ya. Dan usia 10 tahun ini namanya Mishnah gitu ya, mereka sudah belajar ini hukum. Terus usia 13 atau 12 tahun ya, 13 tahun zaman Yesus, mereka disebut dengan Talmud ya. Mereka sudah belajar Talmud, artinya Talmud itu buku apa namanya tafsir atau buku eksposisi atau eksegesis gitu ya kalau dalam istilah teologi gitu ya. Mereka sudah belajar ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku usia 13 tahun Tuhan Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka kagum gitu ya. Karena memang ini standar orang Yahudi gitu ya. Mereka sudah belajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, nanti kalau ditanya itu murid-murid Tuhan Yesus itu kan apa namanya semuanya itu orang-orang yang tidak berpendidikan gitu ya, orang-orang nelayan gitu.
Tapi iya betul mereka nelayan, tapi ingat pola pembelajaran mereka itu tetap sama. Usia 5 tahun mereka belajar, usia 10 tahun belajar, 13 tahun belajar gitu ya. Terus masuk ke madrasah. Nah, kalau dalam istilah kita itu madrasah gitu ya. Ini udah midras 20 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam pola pembelajaran orang Yahudi tadi, usia 5 tahun mereka diajari oleh bapaknya, orang tuanya gitu ya. Baru masuk ke Mishnah, mereka terus belajar. Mungkin kita seperti SD atau sekolah dasar. Terus masuk ke Talmud 13 tahun. Jadi ketika mereka di usia Talmud 13 tahun ini, mereka dibawa ke bait suci. Setelah mereka dibawa ke bait suci, mereka ini diuji oleh rabi-rabi, ya, oleh rabi-rabi. Dan setelah diuji oleh rabi-rabi, kalau rabi-rabi itu menganggap layak untuk menjadi murid mereka, mereka akan mengambilnya untuk dididik. Tapi kalau mereka tidak layak, mereka akan dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika usia 13 tahun, mereka dipanggil atau diambil oleh rabi untuk menjadi muridnya, itu sangat bergensi pada zaman itu. Sama halnya kita ini masuk dalam perguruan tinggi nasional gitu ya, masuk perguruan tinggi nasional favorit. Jadi seperti itu. Kenapa? Ketika mereka masuk dalam didikan rabi, mereka akan menjadi rabi. Rabi itu nanti pengajar atau pembuat hukum. Jadi orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu adalah ahli-ahli pembuat hukum. Atau sama dengan zaman kita ini seperti DPR. Ya dewan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika usia 13 tahun, anak-anak mereka itu misalnya dibawa ke bait suci dan mereka dianggap layak untuk diajar atau diterima oleh rabi, itu adalah sesuatu yang bergengsi zaman itu ya. Terus Petrus dan Andreas itu kenapa mereka nelayan? Ketika mereka usia 13 tahun dibawa ke bait suci, mereka tidak pantas untuk dididik atau diuji masuk perguruan tinggi gitu ya, sehingga mereka dikembalikan kepada orang tuanya. Dan pada umumnya ketika mereka dikembalikan kepada orang tuanya, mereka akan mengikuti apa yang menjadi pekerjaan orang tuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah mereka usia 13 tahun ini masuk dalam didikan, usia 20 tahun mereka masuk madrasah atau midras. Dan usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus juga ketika dia mau melayani, dia harus mengikuti aturan Yahudi usia 30 tahun baru dia melayani. Sedangkan usia 13 tahun kan kita sudah lihat di Alkitab itu dia sudah cerdas di sini, udah layak mengajar gitu. Tapi ketentuan hukum Yahudi, hukum Torah, usia 30 tahun baru layak mengajar. Nah, di bawah usia 20 tahun ini masih proses pembelajaran. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang rabi dalam standar Yahudi itu harus belajar selama 30 tahun. Itu ya. Kalau kita di BBCO untuk jadi wisuda evangelis belajar 2 tahun. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya dalam pembelajaran itu ada prosesnya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu ya, jangan dianggap murid-murid Tuhan Yesus itu bodoh nggak tahu baca, salah. Mereka cerdas, mereka membaca, cuma mereka tidak ada kesempatan untuk dididik dalam rabi. Jadi Tuhan Yesus memanggil mereka untuk jadi murid. Dan ketika mereka dipanggil jadi murid, mereka langsung melepaskan jalannya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang bergengsi gitu ya. Kesempatan yang sangat bergengsi dan sangat luar biasa. Sehingga mereka melepaskan, meninggalkan orang tuanya gitu ya. Misalnya seperti seorang di Cina ya, untuk berguru kungfu ya, seorang anak itu kan itu dididik, diseleksi dulu gitu ya. Kalau dia sudah dapat diseleksi, dia bisa masuk dalam perguruan kungfu itu,
dia sangat senang gitu. Bahkan dia rela di apapun di apa itu di dalam pendidikan atau di dalam pondoknya itu gitu ya. Mereka rela meninggalkan orang tuanya untuk belajar kungfu itu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika murid orang Yahudi itu dipanggil oleh seorang rabi untuk menjadi murid, itu suatu kesempatan yang sangat berharga dan itu suatu kesempatan yang luar biasa untuk dididik seorang rabi. Karena dia akan menjadi seorang rabi, rabi itu setingkat dengan dewan di kita ini ya, pembuat hukum, penentu hukum ya, pelegalisir hukum gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kesempatan yang sangat bergengsi ya. Nggak heran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sombong-sombong gitu ya. Ya, karena mereka itu memiliki jabatan yang luar biasa yang di anggota dewan gitu ya. Kalau kita salah satu anggota dewan, kita ya itulah ya bisa sombong gitu ya Bapak Ibu ya. Ada dasarnya mereka sombong gitu karena mereka dididik dalam pendidikan khusus ya. Oke, nanti kita juga belajar mengenai pardes eksegesis ya, di mana pardes eksegesis itu adalah sistem eksegesis dalam Yahudi ya. Ada namanya pesat, remes, deras, dan sot ya. Di mana aksara pardes ini itu singkatan dari P, res, dalet, dan sot gitu ya. Ini P, pesat, res itu deras, dalet, maaf, res itu adalah remes, ya maaf, dalet itu deras, es ini sot. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi aksara P, pesat, polos, artinya kita membaca secara harafiah, secara huruf, secara langsung ya. Polos sederhana atau lurus atau langsung. Jadi ketika kita belajar secara pesat itu belajar membaca secara apa maknanya yang tertulis gitu ya, bukan menafsir. Artinya lurus, yang memahami arti harfiahnya, pemahaman literal dari apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Terus masuk ke res, res itu remes, artinya petunjuk ya. Ada yang lebih dalam lagi yang tersembunyi dalam simbol-simbol itu. Seperti yang tadi saya katakan ada simbol kepala sapi, ada simbol misalnya apa namanya tongkat gitu ya. Kalau tongkat itu kita sudah mengerti bahwa itu adalah otoritas. Kalau kepala sapi itu berarti merujuk ke Allah atau Alef Elohim gitu ya. Terus masuk aksara dalet itu deras itu menanyakan lebih dalam lagi ya untuk mencari petunjuk wawasan insight dalam tahap ini mencari arti komparatif makna yang lebih dalam diperoleh dari satu bagian ayat di Alkitab dengan membandingkan dengan kata-kata dan kontennya di ayat-ayat yang lain. Ini merupakan studi komparatif atau midras. Terus yang terakhir itu adalah sot, ya, samek, ya, sot. Artinya rahasia atau misteri. Ini yang mengungkapkan rahasia ini adalah Roh Kudus atau pewahyuan gitu ya. Jadi ada tahapan pesat ini adalah bagian kita, remes ini bagian kita, dalet juga itu bagian kita, sedangkan sot ini adalah bagian Allah. Jadi Allah yang memberikan pencerahan atau Roh Kudus yang memberikan pencerahan atau ilham ketika kita membaca firman. Ya, dan itu dikasih pencerahan oleh Roh Kudus dengan dasar pesat, remes, dan dalet. Deras ini ya. Pesat, remes, dan deras ini harus. Oke. Dan kita juga nanti belajar mengenai sores ya Bapak Ibu ya. Dan teman-teman di kelas kemarin sudah belajar ya. Dan kita juga nanti banyak belajar dengan firman ya. Jadi di sini ada dapar, ada semalam saya mengingatkan ini ada dapar, ini ada midbar. Soresnya sama, dalet, bet, res, dalet, bet, res. Sedangkan midbar itu adalah padang gurun. Sedangkan dapar itu adalah firman. Apa hubungan dapar? Apa hubungan firman dengan padang gurun? Gitu ya. Mengapa? Apa hubungannya antara nahas dan nakas gitu ya?
apa hubungan antara ular dengan cerdik gitu ya. Ternyata hubungannya dari soresnya ini ya Bapak Ibu ya. Ada soresnya ini ya. Nah, ini dapar ini midbar. Midbar itu padang gurun ya. Jadi midbar itu padang gurun, dapar itu firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Hadapar Bemidbar itu ya. Sang firman itu ada di padang gurun. Dan sang firman itu menerima firman di padang gurun. Musa juga menerima firman itu di padang gurun. Jadi Hadapar Bemidbar itu ya. Jadi ada hubungan padang gurun dengan firman. Tapi kalau bahasa Indonesia firman dengan padang gurun apa hubungannya? Tidak ada hubungannya, tapi dalam bahasa aslinya ada relasinya. Dan ini kita akan pelajari lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya, antara relasi dengan kata-kata gitu ya. Terus kita nanti juga belajar mengenai konjugasi ya. Oke. Dan kita juga belajar binyan ya. Binyan itu apa? Binyan itu adalah mood atau nyawa dari bahasa Ibrani ya. Ada binyan kal, ada PL, ada hipil, ada hitpael, nipal, dan pual dan hubal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang bertanya jawab ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Pebra. Mungkin ada yang bertanya jawab mengenai pembelajaran kita pagi ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, bisa raise hand untuk kita bertanya. Kita nanti akan dijawab oleh Bapak Erikson. Mungkin Bapak Ibu masih bingung, masih meraba-raba. Tenang, dulu kami juga begitu. Kita meraba-raba dulu. Nanti pada akhirnya pun kita akan sedikit demi sedikit kita akan paham. Ada Bu Lawrence yang akan bertanya. Kami persilakan Ibu Lawrence. Shalom Pak Erikson. Salam. Saya mau ya sebenarnya masih sangat meraba-raba. Saya masih belum tahu bakal kemana. Tapi yang saya ingin tanyakan fungsi dari nilai apa tadi ya Gemitro? Yang di angka-angka itu yang dari 1 sampai 10 kemudian lompat ke 20, 30 dan sebagainya itu fungsinya untuk apa ya angka itu? Itu Nanti aja kita, pertanyaan saya. oh ya, nanti kita belajar lebih dalam mengenai angka-angka itu ya. Itu nanti Ya. maksud nanti di intertekstualis tadi kata gitu ya, intertekstualis tadi nanti itu ya. Jadi nanti kata-kata dalam perjanjian, contohnya misalnya ular gitu ya, nakas. Kata nakas itu kalau secara nilai gematriannya sama dengan nilai gematria dengan Mesias gitu ya. Nakas ular dengan Mesias juru selamat. Jadi itu juga dihubungkan oleh Tuhan melalui Musa. Ketika orang Israel itu digigit ular, mereka harus melihat kepada ular tembaga ya untuk menawarkan racun itu. Manusia jatuh ke dalam dosa oleh ular dan harus dibayar dengan sesuai dengan yang dilakukan ular. Jadi ular, nakas dengan Mesias itu nilai gematrianya sama. Jadi untuk menawarkan tipu daya ular itu harus ada Mesias, gitu ya, Mesias. Jadi nilai gematrianya itu sama. Jadi kalau ada nilai gematria antara kata dengan kata yang lain, itu menunjukkan satu kesamaan. Itu Bu, ya. Nanti kita masuk lebih dalam ke sana.
Makasih, Pak. Iya, sama-sama Bu Lorini. Ada lagi teman-teman? Dari Bapak Mohon Darius. izin, mohon izin. Terima kasih Pak dosen. Saya hanya ingin lebih jelas lagi. Tadi saya kurang jelas bahwa dalam Hebrew alfabet itu yang disebut alfabet itu yang klasik ya Pak ya. Sedangkan Paleo itu hanya lambang dari alfabet itu. Itu aja Maaf pertanyaan Pak, saya, Pak dosen. ya, maaf Pak Darius, Pak Erikson kepental, Hah, terpental. oke, kita tunggu aja. Kita tunggu dulu Pak Darius. Ya, Iya, nggak apa-apa, Pak dosen. Oh ya, Ah, silakan saya diulang Pak Pasar Ibu, silakan. Maaf tadi nggak. makasih, Pak. Terima kasih. Jadi dalam Hebrew alfabet itu kan tadi ada 24 ya. 22. Kemudian 22 ya, yang Ibrani 24 ya. Kemudian di lembaran berikutnya, kebetulan saya screenshot ini, itu ada yang klasik dan paleo. Jadi Ya. yang disebut dengan alfabetnya itu sebenarnya yang klasik itu ya Pak ya. Sedangkan paleo itu adalah lambang dari huruf-huruf atau alfabet tersebut. Itu pertanyaan saya Pak. Jadi saya pengen tahu jelas apa uh, yang klasik Oke, itu dipakai untuk apa baik. dan paleo itu dipakai untuk apa. Oke, kita lihat ke sini ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada 4 ya perubahan atau perubahan-perubahan aksara Ibrani ya. Sebentar ya. Ada yang pertama itu hieroglifik Hebrew ya. Jadi yang pertama kali itu yang ini ya Bapak Ibu ya. Dan itu seperti ini. Itu sekitar tahun 1859 sampai 1050 sebelum Masehi. Nah, Oh, ini ya perkembangannya ya. perkembangan Terus ya. Oke, oke. kemudian tahun 925 sebelum Masehi jadi seperti ini. Ini perubahannya ya. Jadi ini Ya, oke. perubahan-perubahan ini jadi kita pahami ya. Terus tahun 700 sebelum Masehi jadi seperti ini. Dan ini semua yang ini sampai ke sini itu paleo ya. Jadi sekalipun ini ada tulisan-tulisan ini semuanya Bapak Ibu ada buktinya secara prasastinya, ya ada buktinya, ya ada bukti-bukti kuatnya gitu ya. Jadi tidak apa. Terus kemudian tahun 700, ya kalau tahun 700 ini kan mungkin di sinilah zaman maaf 900 ini di sinilah zaman Daud ya, zaman Daud. Kalau ini zaman Musa, gitu ya. Tapi kalau di sini zaman Daud, Daud menulis Mazmur sama Amsal gitu ya. Terus dimasuk ke zaman Hizkia ya, tahun 700 sampai selanjutnya ini seperti ini tulisannya. Terus Info. ini akhir sebelum pembuangan ke Babel seperti ini Oh, oke. ya, sebelum pembuangan ke Babel. Dan setelah pembuangan ke Babel ya, pasca pembuangan ke Babel jadi ini. Inilah yang klasik. Ya. Dan ini ada tertulis dalam Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati. Ini ya. Ada di gulungan laut mati. Dan di sini Bapak Ibu ya, teman-teman mungkin sebagian sudah tahu bahwa di sinilah nanti ada namanya matres leksionis itu. Di sini belum ada Nikut ya, belum ada Nikut di sini. Jadi sekitar tahun 458 sebelum Masehi. Dan untuk yang sekarang
abad ke-6 setelah Masehi ada namanya Masoretic Hebrew. Ya. Dan ini ada buktinya Aleppo Codex sama Leningrad Codex, ya. Itu ada tertulis dan itu sudah mengenal Nikut, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam dalam pembelajaran huruf-huruf ini ada perubahannya ya. Jadi kalau zaman Musa seperti ini tulisannya, gitu ya Pak Pasaribu. Mungkin Ya, ada jelas lagi sekarang Pak Pak. Pasaribu. Jelas sekali, terima kasih Pak dosen. Berarti perjanjian baru itu dalam tulisan klasik Hebrew ya, sedangkan perjanjian lama mostly dalam tulisan Paleo Hebrew, kira-kira gitu Pak ya. Oh iya, perjanjian baru bukan. Perjanjian baru itu Pak bahasa Yunani, ya. Oh, malah udah bahasa Yunani ya, jadi bukan di Hebrew Iya, ya. bahasa Oke, Yunani. oke. Tapi Dan perjanjian lama masih di Paleo ya Pak ya, huruf-huruf Paleo gitu. iya, Oke. dan abad ketiga sebelum Masehi kan ada Septuaginta. Oh ya, Septuaginta itu juga menggunakan bahasa bahasa Yunani ya, Yunani, ya. diterjemahkan ke Yunani Iya, ya. Oke, oke. Makasih iya. Pak. Jadi seperti ini perkembangannya ya. Oke. Iya, sekalian aja ya dijelaskan ya. Ya, Sekalian ya. ini perkembangannya Bapak Ibu ya. Oh, Siap, jadi siap. ini pertama Alef kepala sapi. Jadi seperti ini abad ke-10 sebelum Masehi, terus jadi seperti ini. Dan inilah yang kita pelajari nanti ya, yang ini. Ini yang kita pelajari ya Bapak Yang Ibu ya. klasik ya. Jadi prosesnya seperti ini ya, yang klasik. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Pak dosen, tidak ada yang belum ada yang resen, tetapi di kolom chat ada yang bertanya, Pak dosen. Ada dari ibu atau bapak ya, saya kurang tahu, Pak Ibu Langkyo. Beliau bertanya begini, Pak, bisa minta tolong diajarin trik mudah untuk mempelajari atau mengingat alfabetnya, Pak. Begitu. Sepertinya eh, bapak atau ibu ini kesulitan untuk belajarnya, untuk mempelajari atau mengingat alfabet. Perlu trik dan entrik, Pak. Oke, tapi Pak Dipebra sebenarnya sudah bisa menjawab ini kan karena Pak Dipebra udah pengalaman. Pertanyaannya ke Bapak dosen, jadi ke Bapak dosen dulu. Oke, baik. Saya tanya dulu Pak Dipebra. Pak Dipebra sekitar berapa lama belajar bahasa Ibrani ini baru tahu bacanya? Eh, saya menghafal alfabet saya sampai 6 kali pertemuan, berarti hampir hampir 2 bulan saya baru banyak hafal-hafal huruf-hurufnya, Pak. Oke, ya dua terima bulan. kasih Pak Dipebra. Jadi untuk Pak Lan atau Ibu Lan ini ya, untuk belajar mempelajarinya supaya lebih cepat itu seperti yang Pak Dipebra itu butuh waktu. Dan butuh waktu itu perlu latihan. Dan nanti teman-teman ya, untuk teman-teman yang saat ini, nanti alfabet itu dihafal dibentuk sebuah nyanyian. Ya, untuk menggampangkan hafalan itu dibentuk satu nyanyian. Misalnya contohnya nyanyian naik ke puncak gunung atau potong bebek angsa tapi bentuk alfabet gitu ya. Misalnya naik ke puncak gunung. Alef, bet, gimel, dalet, hepap, jain, hetet, yod, kaf gitu ya. Lamen, mem, nun, samek, ain gitu. Jadi seperti itu cara menghafalnya untuk lebih cepat ya. Dan untuk lebih cepat lagi, minggu depan kita belajar menulis ya, belajar menulis aksara. Jadi untuk lebih cepat lagi, Bapak Ibu menulis aksara itu berulang-ulang kali. Nanti minggu depan kita pelajari cara penulisannya. Jadi sambil ditulis, sambil dilafalkan. Alef, alef, bet, bet, gimel, gimel gitu. Itu ya, Pak Lan ya, Pak Lan apa Ibu Lan ini? Ibu, Pak. Ibu, Oh, ibu. Ibu Lan ya. Ya begitu ya Ibu Lan ya. Ya Ibu Lan begitu ya harus latihan. Kalau baru 1 kali pertemuan
belum ya. Apa di Febra tadi udah jelasin itu butuh waktu 6 pertemuan gitu ya. Dan saya harap juga teman-teman ini mungkin 4 pertemuan sudah bisa gitu karena saya lihat di sini teman-teman ini cerdas-cerdas gitu ya. Oke, silakan. Makasih. Iya, ada penanya berikutnya dari Bapak Kiki dari Bogor. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Devebra. Pak Erikson, saya mau nanya Pak, tadi setelah masa pembuangan di Babel, kan hurufnya Ibrani klasik. Di sana saya belum melihat Maaf ada. Pak, suaranya halus di saya. Oh, Kurang. shalom Pak, bisa Iya, dengar Pak? iya, makasih. Kecil. Pada saat keluar dari Babel, itu kan huruf yang dipakai adalah huruf klasik ya Pak. Nah, tapi di situ saya belum lihat ada nikut Pak. Belum lihat ada patah, belum ada tanda baca, koma segala macam. Nah, pertanyaan saya, pada zaman kapan Pak tanda baca itu dibuat dan siapa yang membuatnya Pak? Terima kasih Pak dosen. Baik, baik Pak. Nanti ini pelajaran minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Nanti kita belajar Nikut atau Nikudim dan kapan dimulainya. Itu Eliezer bin Yehuda yang memulaikan itu ya. Itu sekitar abad ke-7 sebelum abad ke-7 Masehi, dan itu tulisannya ada di Aleppo Codex dan Leningrad Codex gitu ya. Sedangkan pasca pembuangan belum. Pasca pembuangan itu baru Matres Lectionis ya. Jadi seperti itu Pak. Nanti 2 minggu depan atau 2 minggu lagi nanti kita dalami sejarah Nikut dan Matres Lectionis. Ya, makasih Pak Kiki. Terima kasih Pak Kiki. Ada penanya lagi, Ibu Loren bertanya kembali. Mari Ibu Loren. Pak Erikson, kira-kira ada nggak buku semacam kamus atau buku petunjuk yang bisa kita cari di Gramedia untuk mempercepat kita memahami bahasa Ibrani ini? Itu aja, Oke, Pak. Terima kasih. baik, makasih. Oh, nanti ada kan satu buku yang bentuk PDF yang pernah saya kirim ke Bu Ayu ya. Nanti Ibu Ayu boleh share di grup ya. Sama yang apa itu Bu? Yang cara penulisan itu ya. Ada 9 lembar itu. Nanti Ibu kirim. Baik, Pak. Jadi minggu depan nanti teman-teman sudah print, nanti kita langsung latihan menulis ya. Nah, terus untuk masalah buku-bukunya memang banyak buku ya. Seperti ini. Ini kelihatan ya. Atau yang ini kelihatan ya, Bu. Di Kurang jelas Pak, kena blue screen Pak. Pengantar bahasa Terlihat Pak, Ibrani ya. terlihat Pak, Lihat ya. terlihat jelas ya. ini ya. Betul kan? Jelas ini ya. Ini pakai handphone. Terus ini Nggak kelihatan, Pak. Atau Lihat, mungkin bisa di Ibu screenshot lihatnya aja di atau di layar foto. satunya lagi Bu, di layar Pak Erikson yang satunya lagi Bu. Oh, siap. ada yang ini juga. Ada buku-bukunya banyak sih Bu di Gramedia di apa ada kan. Siap. Dan ini pengantar bahasa Ibrani banyak itu. Tapi nanti yang apa nanti ada yang buku satu lagi ya yang bentuk PDF itu cukup lengkap. Nanti Ibu setelah di-share Ibu Ayu nanti Ibu print gitu ya. Sekitar 200 atau 300 halaman itu di print. Nanti itu juga bisa dicoret-coret gitu ya sambil belajar nanti dicoret-coret gitu. Siap. Karena sepertinya huruf Ibrani ini hampir saya pernah belajar bahasa Arab, hurufnya hampir sedikit mendekati ini ya, yang konsonan dan vokal ya, ininya tidak berdiri sendiri, vokal sendiri atau konsonan sendiri gitu ya.
Jadi bisa kita belajar dari buku-buku petunjuk sebenarnya. Makasih, Pak. Ya, Ya, terima kasih Bu saya Loren. putus-putus suara Ibu Lorina ya. Putus-putus Oh, juga ya teman-temannya. di tempat saya lancar. Ya, halo, Salam. Shalom. Ya, Putus-putus, Enggak, putus-putus maksud saya, ngelag. ya, maksudnya saya pernah belajar bahasa Arab. Yang kalau saya lihat secara fisik sebentar tadi ya, pada saat Bapak menjelaskan, itu hampir mendekati huruf Arab, yang artinya alfabet mereka hampir mirip. Jadi kayak alif, bata, za, yang seperti itu hampir mirip. Artinya konsonan dan vokal itu digabung. Ada cuma beberapa huruf yang konsonan berdiri sendiri. Begitu ya, Pak? Ya. Oh, kalau untuk bahasa Ibrani konsonan itu semuanya berdiri sendiri, beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab nanti kalau sin di awal, di tengah sama di akhiran dia beda kan gitu ya Bu ya. Iya, Tapi kalau betul. di Ibrani itu berdiri sendiri. Kalau Oh, sin itu yang bagian bawahnya dihilangkan gitu kalau di awal dan di tengah kan gitu ya. Dan baik, Pak. untuk alif, alif itu hanya bisa disambung di belakang. Kalau di depan dia berdiri sendiri kan gitu. Ya, betul. Tapi kalau untuk bahasa Ibrani dia berdiri sendiri. Jadi lebih gampang mempelajarinya Oh, dibandingkan bahasa Arab. Arab atau Aramaik atau Arab. Syriak. Ya, terima kasih, Tapi Pak. ada kata-katanya banyak yang sama nanti, Bu. Ya, Ya, baik. makasih. Makasih. Ya, terima kasih Bu Loren. Pak Dusan masih ada waktu sekitar 10 menit. Apakah ada tambahan materi dari Bapak atau Oke, 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 ya. Jadi kita belajar sedikit lagi ya, Bapak Ibu ya. Rukun bahasa-bahasa di dunia, ya. Ada beberapa rukun bahasa-bahasa di dunia. Yang itu rukun Indo-Eropa. Bahasa ini digunakan di benua Eropa, Iran, dan India. Terus ada kedua rukun Austronesia. Bahasa-bahasa ini di Mangkunesia, Indonesia, Filipina, dan Oceania. Terus ada tiga rukun Semit. Rukun Semit itu Asia Barat. Rukun Semit ini termasuk di sini bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Syriak gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada rukun Hamid itu bahasa di Afrika. Jadi bahasa Arab, bahasa Syria itu satu rukun. Nanti banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu satu rukun dengan bahasa Ibrani, banyak kata-kata yang sama nanti. Jadi Bapak Ibu, sehingga nanti dalam belajar bahasa Ibrani ini, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak kita sadari itu asalnya dari bahasa Ibrani. Itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya Pak satu, Erikson bisa Yom, mohon maaf hari bisa itu ya. Kalau hari Senin gimana? Pak Gimana Erikson Pak? bisa di slideshow Pak. Teman-teman yang pakai handphone terlalu kecil layar yang muncul. Oh ya, sebentar. Ya ini ya. Jadi Terima kasih Pak. seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas ya Pak di Febra ya. Sudah Bapak. Potong itu dia. Oke, Kepotong nggak full. jelas? Sudah cukup kan? Sudah cukup Pak. Bagus. Di Oh layar ya, saya full. makasih. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Rukun Semit atau biasa disebut Semitik, istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1781
oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Schlosser untuk menggambarkan bahasa-bahasa yang saling berhubungan di daerah bulan sabit. Oh, suara saya cukup jelas ya Pak di beberapa, soalnya internet saya agak gangguan. Sementara Jelas, ini jelas Saya kok, Pak. okem dulu jelas ya, sekali, Pak. Ya. Jelas. jelas ya. Oke. Semitik ya atau Semit berasal dari nama Shem. Sem dalam Kejadian 10 yang merupakan anak dari Nuh, nenek moyang dari bangsa-bangsa Timur Tengah seperti Asur, Aram, Ibrani. Istilah ini bagaimanapun juga hanya gambaran praktis suatu studi khusus tentang nama-nama dalam Kejadian 10. Tidak semua mereka yang terdapat dalam keturunan Sem berbicara seperti yang kita kenal sekarang ini sebagai bahasa Semit ya. Ini adalah anak-anak Nuh ya. Jadi Nuh ini diistilahkan juga atau bisa kita sebut Adam baru gitu ya. Adam baru bukan berarti Adam kedua, bukan ya, Adam baru gitu ya. Karena dari keturunan Nuh inilah nanti ada keturunan di dunia ini ya. Di sisi lain, banyak suku-suku bangsa yang terdaftar sebagai keturunan Ham berbicara dalam bahasa Semit. Ini hanya suatu perbedaan teknis dapat dibuat dengan menyebut keturunan Sem sebagai orang Semit dan masyarakat dari daerah bulan sabit subur yang berbicara dengan bahasa yang sama sebagai bahasa Semit atau memiliki ciri Semit ya. Bahasa Semit sendiri terdiri dari 3 bagian ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu cabang timur yang warna hijau, yang ini ya Bapak Ibu ya. Ya ini. Itu Sumeria atau Akadia, Babilonia, dan Assyria. Ya, ini dia digunakan di sini ya. Jadi apa namanya Bapak Abraham kita itu dari sini ya, dari Ur Kasdim ini dia menuju ke sini, terus dia ke sini, gitu ya. Itu perjalanannya Bapak Abraham. Terus cabang selatan, Len Biru itu bahasa Arab, gitu ya. Termasuk itu dalam bahasa Ethiopia itu ya, yang ini ya, bahasa Arab. Terus yang tengah itu Len Merah itu bahasa-bahasa Kanaan, yaitu mencakup itu Ugarit, Moab, Punisia, Ibrani dan Aram atau Suria ya. Jadi ini pembagiannya ya. Jadi secara apanya seperti ini bulan sabit ini Semit itu kan bulan sabit seperti ini ya. Jadi tanah subur, tanah yang subur di sini, gitu ya. Oke. Dua bahasa dalam rukun Semit dipergunakan dalam Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani digunakan hampir seluruh Perjanjian Lama dan bahasa Aram. Bahasa Aram ini hanya terdapat pada Esra gitu ya. Itu bahasa Aram digunakan pas atau ketika orang Israel dibuang ke Babel. Karena di Babel itu menggunakan bahasa Aram. Dan pada zaman pembuangan itu bahasa Aram adalah bahasa angka atau bahasa internasional zaman itu gitu ya. Kalau zaman sekarang bahasa Inggris bahasa internasional, tapi zaman pembuangan ke Babel itu bahasa Aram itu bahasa internasional ya. Sejak abad 9 sebelum Masehi, bahasa Aram telah menjadi bahasa internasional sehingga makin lama orang Israel mempelajari bahasa Aram dan mulai menggunakannya bahasa tersebut ya. Nanti Bapak Ibu baca di 2 Raja 18 ayat 26. Akhirnya bahasa Aram digunakan dalam bahasa sehari-hari di Palestina. Sedangkan bahasa Ibrani hanya digunakan dalam bidang keagamaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, pasca pembuangan ke Babel, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu menggunakan bahasa Aram. Jadi bahasa Aram mereka gunakan bahasa sehari-hari gitu ya. Sehingga pada zaman Tuhan Yesus juga bahasa Aram itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Jadi pasca pembuangan ke Babel sampai kepada zaman Tuhan Yesus sampai tahun 1948
orang Israel itu menggunakan bahasa Aramaik sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa ibu ya. Jadi bahasa Ibrani itu sendiri hanya digunakan pada saat liturgi atau saat di bait suci dalam pembelajarannya gitu ya. Oke, dan ini tadi sudah kita singgung ya. Ada 5 periode utama perkembangan bahasa Ibrani. Yang pertama itu 1000 sebelum Masehi ya, dan kita sudah lihat di bagannya tadi. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Dan perkembangan alfabetnya ya. Jadi ada perkembangannya ribuan tahun gitu ya. Jadi yang kita gunakan sekarang yang di sini dan yang kita pelajari ini ya. Nanti juga kita belajar mengenai ada namanya kirsip, tulisan tangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita disebut tulis sambung gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada juga nanti kirsipnya atau kursip ya. Jadi perkembangan aksara itu seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi hieroglif. Hieroglif ini seperti ini ya. Terus dia berubah, berevolusi dan berevolusi jadi ini. Ya. Jadi dia ke sana ini jadi aksara Yunani dan ini jadi Latin gitu ya. Dan ini terus berevolusi. Ini dia ke Aramaik ya. Berevolusi jadi seperti ini, Alef ya. Dia ke kanan jadi Alif, bahasa Arab. Sedangkan di modern dia jadi Alef. Dan ini nanti kita sedikit belajar mengenai kirsif. Ini namanya kirsif ya Bapak Ibu ya. Jadi orang Yahudi nanti menulis di buku tulis itu atau papan tulis menggunakan kirsif gitu ya. Oke, sebentar. Ciri umum bahasa Semit ya, yang pertama sistem konsonan mempunyai banyak bunyi. Bunyi tenggorokan atau nanti disebut itu gajrol ya. Jadi nanti ada suara-suara tenggorokan seperti ain, ain gitu ya di tenggorokan. Head di tenggorokan, res di tenggorokan, alef di tenggorokan. Itu gajrol ya Bapak Ibu. Yang kedua, mempunyai akar kata atau sores triradikal ya. Pada umumnya aksara Ibrani atau kata-kata dalam bahasa Ibrani itu memiliki 3 aksara atau disebut sores ya. Contohnya ini ya. Melek, melek, mem, lamet, kap ya. Melek dari kata melek ini timbul menjadi malka. Malka itu ratu ya. Terus dari soresnya ini mem, lamet, kop, kap ya. Mem, lamet, kap menjadi malak. Malak itu memerintah ya. Jadi dia terdiri dari soresnya 3. Memang ada nanti yang 2, tapi pada umumnya aksara Ibrani mem, lamet, kap ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia itu salah satu ciri-ciri dalam bahasa Ibrani ya. Terus yang ketiga, ketentuan morfologinya, penambahan awalan akhiran dan sisipan pada akar kata, radikal atau sores tadi menentukan pengertian, tempahan dan fungsi dari satu kata. Jadi nanti ada penambahan, misalnya ada penambahan prefix state dan suffix he itu ada nanti arti baru gitu ya, dengan penambahan di akar kata tadi. Identifikasi suatu imbuhan dan pengucapan artinya pada akhir dari akar kata. Jadi ketika kita nanti belajar sores, kita bisa mengidentifikasikan satu kata itu akar katanya. Dari akar katanya itu nanti kita menemukan artinya gitu ya, pangkalan artinya.
Oke. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis ya. Minggu depan kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi satu hal yang saya ingatkan bagi kita, untuk alfabetnya itu tolong dihafal ya Bapak Ibu ya. Maaf, yang mana tadi? Yang alfabet tadi eh, dihafal ya, dibuat sebuah nyanyian ya. Dibuat sebuah nyanyian supaya apa? Supaya apa namanya? Hafal ya. Minggu depan kita belajar menulis gitu ya. Oke, yang ini Bapak Ibu nanti coba tulis ya. Yang mana tadi ya? Sebentar. Yang ini ya. Bapak Ibu boleh screenshot, nanti ini ditulis ya. Oh maaf, dihafal. Nggak usah dulu ditulis, minggu depan kita belajar nulisnya, dihafal. Alef, bet, gimel, dalet, nanti silakan di screenshot ya Bapak Ibu ya, atau yang ini, silakan screenshot, nanti teman-teman menghafalnya. Alef, bet, gimel, dalet, epab, dain, het, et, yot gitu ya. Nanti minggu depan kita meneruskan pembelajaran hari ini dan belajar menulis. Ya, udah di screenshot? Sudah, Pak, sudah. Oke, terima kasih. Artinya sudah Bapak. Ya, nanti bisa di-share nanti Ibu Ayu mengenai yang tadi ya, supaya teman-teman juga mendapatkannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dipebra. Ya, terima kasih Bapak dosen untuk penyampaian materi. Teman-teman, jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap belajar walaupun di awal-awal kelihatannya kok susah begitu. Tetap belajar. Saya, Bu Ayu dan teman-teman yang lain yang sudah belajar Ibrani 1 pun merasa awal-awal agak susah, tetapi berikutnya pun kita terus belajar, berlatih dan kita tetap semakin bisa untuk membaca dan menulis bahasa Ibrani. Ya, sebelum kita akan menutup di perkuliahan kita dalam doa, saya minta nanti kesediaan Bapak Darius Pasaribu untuk memimpin kita di dalam doa. Tapi ada pengumuman dari Ibu Ayu, koordinator kelas kita pada saat ini. Mari Ibu Ayu. Terima kasih Pak Diwabra. Shalom Bapak Ibu, minta waktunya sejenak. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak dosen kita bahwa akan dikirimkan 2 materi, yaitu materi dalam bentuk buku, materi buku dan juga materi cara penulisan. Jadi untuk ini membutuhkan kita membuat grup. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu hari ini bisa mengirim WA nanti ke saya atau lewat Ibu Aya ya. Untuk dibuat grup saya membutuhkan nomor telepon, nomor WA Bapak Ibu. Begitu, itu yang pertama. Kemudian untuk pembayaran Bapak Ibu, mohon maaf saya sampaikan untuk masing-masing ekskul itu 180.000, bukan 3 matkul atau bukan 2 ekskul. Jadi masing-masing ekskul itu diberikan 180.000. Nah, jadi kalau ibu yang memilih, bapak atau ibu memilih 2 ekskul, artinya 180.000 kali 2. Demikian. Nah, untuk pembayaran itu kita memberikan 2 sistem ya. Pertama, kalau ingin membayar full dari awal, itu boleh ya. Jadi di awal bulan Agustus ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembayaran full begitu. Untuk yang kedua, pilihan kedua adalah pembayaran mencicil. Mencicil karena ini pertemuannya adalah 12 kali Bapak Ibu. Jadi masing-masing 4 bulan. Kita bagi saja dalam 3 bulan yaitu Agustus, September, dan Oktober. Jadi untuk Agustus itu adalah angsuran pertama yaitu 60.000. Bulan September angsuran kedua 60.000. Oktober angsuran ketiga 60.000. Itu kalau memilih 1 ekskul. Kalau ibu bapak-bapak milih 2 ekskul berarti dikali 2. Demikian ya. Bapak Ibu untuk informasi kiranya sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk informasi untuk waktunya. Terima kasih untuk Pak dosen. Terima kasih Pak Difebra. Tuhan Ya, berkati. terima kasih Bu Ayu. Mari Bapak Darius untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari.
Silakan. Baik, Ibu Bapak, mari kita satukan hati kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang luar biasa, yang selalu setia mengasihi kami. Terima kasih Bapa, karena di pagi hari ini juga Tuhan, kami merasakan kasih-Mu melalui dosen kami, Pak Erikson Silitonga. Terima kasih Bapa, Engkau urapi beliau. Terima kasih Tuhan juga kami yang ikut Tuhan, sudah ditabur mata kuliah Ibrani